Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat pemirsa channel YouTube santri kita yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidus suhur wa anzala fihi Qur'an hudalil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga rasa syukur ini kita rubah menjadi energi yang luar biasa untuk meningkatkan motivasi di sisa-sisa terakhir. Kita sisihkan lengan, kita hamparkan sajadah, kita perbanyak doa, zikir, sholawat, serta sholat sunnah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam terus kita curahkan dan kita limpahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Pemirsa, keluarga besar pesantren modern Al-Amanah dan channel YouTube santri kita yang berbahagia, bagaimana puasanya hari ini? Tetap semangat. Mari kita optimalkan di sisa-sisa bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ada kisah menarik pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam transit di Palestina. Kemudian beliau melaksanakan sholat dan menjadi imam, yang mana para makmumnya adalah para nabi. Kemudian setelah sholat selesai, para nabi berdoa kepada Allah, yang mana doa itu didengarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi memohon apabila diberikan umur kembali, apabila diberikan kehidupan kembali, maka para nabi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad bertanya kepada jamaah makmum di belakang, yang yaitu para nabi, kenapa ingin menjadi umat saya? Kemudian ada salah satu yang menjawab, wahai utusan Allah yang mulia, engkaulah satu-satunya yang diberikan kemuliaan di bulan Ramadan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam lebih dari 1000 bulan. Pemirsa, sahabat channel YouTube santri kita yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sungguh mulia dan sangat istimewa.
Malam Lailatul Qadar adalah raja dari segala malam. Malam Lailatul Qadar adalah fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Muhammad untuk meningkatkan ketakwaan, kualitas ibadahnya, yang rata-rata umur dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 80. Sehingga fasilitas ini merupakan peluang yang sungguh istimewa untuk meningkatkan kualitas ibadah seperti umat-umat Nabi zaman dahulu. Contohnya, salah satunya adalah Nabi Nuh, umurnya 950 tahun. Rata-rata umatnya juga bisa beribadah kurang lebih 950 tahun. Kemudian umur dari Nabi Adam kurang lebih 2000 tahun, yang rata-rata umatnya juga beribadah sepanjang tahun itu. Tetapi umat Nabi Muhammad yang umurnya hanya sekitar 60 sampai 80 tahun, Allah memberikan peluang yang sangat istimewa, yaitu peluang malam Lailatul Qadar. Dan ini sekaligus anugerah yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita orang-orang yang mukmin, yang tertulis, termaktub dalam firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam turunnya Al-Quran secara utuh kepada umat manusia dari langit ke bumi. Sedangkan malam nuzulul Quran yang terjadi pada 17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap untuk disampaikan kepada umat manusia. Selanjutnya ayat kedua disambung dengan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah apakah malam Lailatul Qadar? Malam yang di dalamnya ada kemuliaan, ada kebaikan 1000 bulan yang dijelaskan di ayat selanjutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Secara lughawi, kata al-lail atau al-layal yakni artinya malam. Namun beberapa ulama ahli bahasa, ahli syair dalam bahasa Arab mengartikan kata-kata al-lail di beberapa makna. Yang pertama adalah keheningan. Yang kedua adalah kehangatan. Yang ketiga adalah kesenduan. Yang keempat adalah kepasrahan. Yang kelima adalah kekhusyuan. Arti al-lail kalau seandainya kita ibarahkan dalam konteks kualitas ibadah, ukuran Isra Mi'raj kalau seandainya dilihat dari malam saja, di Indonesia ini saat ini siang, mungkin di Arab Saudi sudah malam. Maka lebih dalam lagi ukuran al-lail adalah kualitas keimanan kita dalam keheningan, dalam kehangatan,
dalam kepasrahan, dalam kekhusyuan, dalam kesenduhan, dalam ketenangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan al-layal dalam pribadi kita. Kemudian selanjutnya, khairun min alfi syahrin. Kata-kata alfun, beberapa ulama atau sebagian ulama menyebutkan bahwasannya 1000 bulan sama dengan 83 lebih 4 bulan. Ada sebagian ulama lagi mengatakan 83 sampai 85 bulan. Dan ada juga sebagian ulama mengartikan bahwasannya di saat diturunkannya ayat ini, kata-kata alfun merupakan satu kata yang paling tinggi pada saat itu artinya. Bahkan ada yang mengartikan sampai ribuan bulan. Subhanallah. Maka banyak sekali umat Islam yang ingin menemui malam Lailatul Qadar, karena di dalamnya terkandung keistimewaan dan kemuliaan. Yang tadi salah satunya disebutkan adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan, di mana kita melaksanakan ibadah, di mana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sehingga kualitas ibadah kita seperti umat-umat sebelum umat Muhammad sebelumnya. Yang kedua yaitu ketenangan. Hadirnya ketenangan, hadirnya keselamatan, hadirnya kebahagiaan yang dijelaskan di ayat selanjutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihi min kulli amris salam. Allah menurunkan para malaikat yang dalam beberapa tafsir sampai dunia ini sesak dengan malaikat yang begitu banyak. Kemudian para malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang beribadah, kepada orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, kepada orang-orang yang melaksanakan zikir, kepada orang-orang yang melaksanakan istighfar. Dan tidak hanya malaikat saja, tanazzalul malaikatu warruh, yaitu bersama malaikat Jibril yang turunnya setahun sekali setelah menyampaikan wahyu dan tugasnya selesai. Subhanallah, untuk keberkahan, untuk mengurusi urusan umat manusia, untuk mengangkat doa-doa kita yang ada di bumi kepada langit, yang mana pada saat itu hening, pada saat itu damai, pada saat itu sejahtera. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitlah matahari. Keistimewaan selanjutnya adalah Allah akan mengampuni dosa hambanya atas dosa-dosa yang telah lampau, seperti hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahu Tirmidzi, Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan sholat, berdoa kepada Allah imanan
wahtisaban, dengan segenap hati tunduk dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni segala dosanya. Imanan wahtisaban berarti kita hadirkan ibadah dengan qalbun salim. Kita hadirkan ibadah dengan kualitas, dengan istiqomah, seperti sholat tarawih, sholat jamaah, tadarus Al-Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka keberkahan atau malam-malam Lailatul Qadar adalah hadiah bagi hambanya yang melaksanakan segala sesuatunya dengan value atau dengan kualitas. Tidak serta-merta kita hanya menunggu di akhir-akhir bulan Ramadan, atau kita menunggu di malam-malam ganjil. Pemirsa channel YouTube santri kita yang dirahmati Allah, apa tanda-tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Inna min qabulil hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda-tanda atau alamat orang mendapatkan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah bertambah baiknya seseorang itu dari perkataan, perbuatan, dan sikap. Kemudian yang kedua, akan diberikan ketenangan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bertambah baiknya ketakwaan dan hubungan, khususnya hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga seringkali setelah kita taraweh, kita mengamalkan salah satu doa dan doa tersebut harusnya kita panjatkan dengan sepenuh hati, kita panjatkan dengan jiwa kita panjatkan dalam setiap ibadah Ramadan kita dengan berbunyi Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, ampunilah, Engkau maha pemaaf, ampunilah dosa-dosa kami. Engkau maha pengampun, Engkau maha pemaaf. Ya Karim, wahai yang mulia, maha mulia, berikanlah kemuliaan bagi orang-orang yang datang kembali kepadamu. Fa innaka tuhibbul afwa, sesungguhnya kamu menyintai pemaafan, pengampunan bagi kami hambanya yang telah melakukan salah, khilaf, dosa. Sehingga doa ini kita lantunkan, dan semoga malam Lailatul Qadar adalah malam yang diberikan, dihadiahkan untuk hambanya yang benar-benar melakukan ibadah imanan wahtisaban. Pemirsa channel YouTube santri kita, semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan tahun depan biiznillah. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.